Basir. Halo semuanya. Hari ini kita lagi di Gedung Asia Afrika. Nah, ini tuh letaknya tidak jauh dari titik 0 km Kota Bandung. Nah, di sini kita bakal cari tahu nih apa satuan peluknya Gedung Asia Afrika ini dengan Pancasila. See you, dadah. Gedung Asia Afrika di Bandung bukan sekedar bangunan bersejarah. Disinilah pada tahun 1955 lahir semangat persatuan antar bangsa dalam Konferensi Asia Afrika. Puluhan negara hadir berbeda suku, budaya, dan agama, namun bersatu untuk tujuan yang sama, yaitu perdamaian dan kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila begitu terasa, dari kemanusiaan yang adil dan beradab hingga semangat gotong royong antar negara. Gedung ini menjadi cermin nyata bahwa keberagaman bukanlah pemisah, melainkan kekuatan. Seperti Pancasila yang menyatukan Indonesia dalam perbedaan, Gedung Asia Afrika menyatukan dunia dalam harapan dan solidaritas. Di tengah keberagaman dunia, Gedung Asia Afrika di Bandung menjadi simbol penting dari nilai-nilai Pancasila yang melampaui batas negara. Ketika negara Asia dan Afrika berkumpul pada tahun 1955, mereka membawa perbedaan latar belakang, budaya, agama, dan sistem pemerintahan. Namun, dalam satu tekad melawan penjajahan dan membangun perdamaian, nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan menyatu dalam semangat konferensi ini. Gedung ini menunjukkan bahwa perbedaan bisa dirajut menjadi kekuatan dan Pancasila menjadi dasar kuat dalam membangun hubungan antar bangsa yang adil dan setara. Halo semuanya. Sekarang kita udah ada di Masjid Al-Infijaz atau Masjid Laut Sedua. Nah, di sini kita bakal ngeliatin nih gimana interior dari masjid yang bertemakan Tionghoa namun dipakai sebagai masjid. Nah, ikutin kita terus ya. Dadah. Di Bandung, lebih tepatnya di Jalan ABC, berdiri sebuah masjid yang berbeda dari biasanya. Namanya Masjid Laut Sedua. Dari luar, bangunannya lebih mirip kelenteng, dengan warna merah menyala dan ornamen khas Tionghoa. Tapi di sinilah keindahan Pancasila terasa nyata, khususnya pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di masjid ini, nilai-nilai keagamaan tidak dibatasi oleh budaya. Islam lahir dalam warna merah emas, dalam doa-doa yang berdampingan dengan identitas etnis Tionghoa. Masjid Laut Sedua menunjukkan bahwa keyakinan dan budaya bisa bersanding, dan Tuhan bisa didekati dalam beragam cara yang beradab dan penuh hormat. Masjid Laut Sedua bukan sekadar tempat ibadah. Disinilah persatuan dan keberagaman hidup sehari-hari. Dibangun oleh komunitas Muslim Tionghoa, masjid ini terbuka untuk siapa saja, dari berbagai latar belakang suku, budaya, hingga agama. Inilah wujud nyata sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Orang-orang datang untuk sholat, belajar, atau sekadar bersilaturahmi. Tionghoa dan non-Tionghoa saling menyapa dengan hangat. Di tengah perbedaan warna kulit dan bahasa ibu, Masjid Laut Sedua menghadirkan ruang untuk bersatu, bukan karena kita sama, tapi karena kita saling menerima. Di tengah kawasan bisnis dan pertokoan Jalan ABC Bandung, Masjid Laut Sedua berdiri tenang sebagai simbol harmoni. Selain untuk beribadah, masjid ini juga menjadi tempat pembinaan mualaf Tionghoa, tempat berbagi ilmu, bahkan tempat berbagi sembako. Inilah cermin sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masjid ini tidak menanyakan asal-usul atau status sosial, tapi membuka pintu untuk semua. Keberagaman tidak hanya dihargai, tapi dilayani dengan kasih. Di sini, toleransi tidak sekedar slogan, tapi tindakan nyata. Jalan Gempol di Bandung bukan sekedar tempat kuliner, tapi cermin nyata nilai persatuan dalam keberagaman, seperti yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Di jalan kecil ini, aneka makanan tradisional dari berbagai latar belakang hadir berdampingan. Kupat tahu khas Sunda, roti panggang bergaya Eropa, hingga jajanan pasar dari budaya Jawa dan Tionghoa. Para pedagang dan pengunjung dari berbagai suku dan agama berbaur dengan damai. Di tengah keragaman itu, tercipta rasa saling menghormati dan semangat kebersamaan yang memperkuat identitas bangsa. Di Jalan Gempol, Bandung, kita bisa melihat bagaimana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab hidup dalam keseharian. Pedagang menyambut dengan ramah siapapun yang datang, tak peduli asal, latar belakang, atau status sosial. Di warung kupat tahu, pembeli duduk sejajar, dari warga sekitar hingga wisatawan luar kota. Semua dilayani dengan senyum dan rasa hormat. Ini bukan sekadar urusan makan, tapi praktik nyata sila kedua Pancasila di mana keadilan
dan kesetaraan dirasakan oleh semua dalam suasana yang hangat dan manusiawi. Keberagaman kuliner di Jalan Gempol Bandung menggambarkan keadilan sosial yang terwujud melalui akses yang sama terhadap rasa dan pengalaman. Di sini, makanan legendaris seperti roti gempol atau sate taman gempol tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, tapi oleh semua lapisan masyarakat dengan harga terjangkau, suasana inklusif, dan pelayanan yang adil menjadi bagian dari pengalaman kuliner yang mencerminkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan Gempol bukan hanya tempat makan, tapi ruang hidup nilai-nilai Pancasila yang membumi.